Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh sebentar lagi merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua, biarlah melalui Roh Kudus kami boleh mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikuti pembacaan Alkitab. Hari ini diambil dari Yesaya 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-17. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, maka Rezin, Raja Aram, dengan Pekah bin Remalia, Raja Israel, maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Syear Yasyub anakmu laki-laki, ke ujung saluran kolam atas, ke jalan raya pada padang tukang penatu, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dengan Aram dan anak Remalia. Oleh karena Aram dan Efraim dengan anak Remalia telah merancang yang jahat atasmu dengan berkata, marilah kita maju menyerang Yehuda dan menakut-nakutinya serta merebutnya. Kemudian mengangkat anak Tabeel sebagai raja di tengah-tengahnya. Maka beginilah firman Tuhan Allah, tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Sebab Damsyik ialah ibu kota Aram, dan Rezin ialah kepala Damsyik. Dalam 65 tahun Efraim akan pecah, tidak menjadi bangsa lagi. Dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalia ialah kepala Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz. Katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu,
sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Adik-adik, siapa yang pernah merasa takut? Kak Yosi pernah merasa takut, dan kita semua tentu pernah juga merasa takut ya. Dalam sejarah dunia ada seorang tokoh yang bernama Genghis Khan. Genghis Khan ini seorang yang hebat ya, karena dia berhasil menaklukkan sebagian besar negara-negara di Asia Tengah, termasuk Tiongkok juga. Ada puluhan juta orang mati di tangan Genghis Khan. Nah, Genghis Khan ini seperti seorang yang tidak punya rasa takut ya. Nah, tapi dalam sebuah buku diceritakan bahwa Genghis Khan, seorang yang hebat ini, ternyata mempunyai 3 ketakutan. Takut pada ibunya, takut pada istrinya, dan takut kepada anjing. Nah, adik-adik, konon rasa takut itu ada 300 lebih ya. Takut lampu mati kalau malam ya, takut suara hujan dan petir yang menggelegar, takut menghadapi ujian, takut macam-macam takut, ada 300-an lebih katanya. Dan memang ya, mau anak-anak kecil, pra-remaja, remaja, dewasa, semua orang pasti punya rasa takut itu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana di tengah-tengah rasa takut, bagaimana di tengah-tengah persoalan, permasalahan, dan segala kesulitan, kita tetap bisa berharap kepada Tuhan. Nah, tadi kita membaca soal seorang raja ya, yang bernama Ahaz. Ahaz ini hidup tahun 735 sebelum Masehi. Dan dia ada dalam ketakutan, adik-adik. Kenapa? Karena dia diancam oleh 2 orang raja. Satu namanya Raja Pekah dari Israel, dan satunya lagi Rezin, raja dari negara Aram. Mereka berdua ini mengancam akan menyerang Ahaz, karena Ahaz tidak mau diajak bergabung bersama Pekah dan Rezin untuk bersama-sama menyerang Asyur. Nah, ini ruwet ya kelihatannya ya. Jadi memang ada negara besar yang lain namanya Asyur mau menyerang negara-negara kecil ini, dan ternyata Ahaz ini tidak mau diajak bergabung ya. Nah, Ahaz dan rakyatnya, yaitu rakyat Yehuda, menjadi sangat takut. Tapi ternyata Tuhan Allah berpihak kepada Ahaz. Buktinya, hari ini kita membaca bahwa ada seorang nabi namanya Nabi Yesaya, yang bulan lalu Kak Lili ceritakan soal bagaimana Yesaya ini menjadi seorang yang dipanggil nabi. Dan hari ini salah satu tugas dari Yesaya adalah untuk datang bersama anaknya, yaitu anaknya Yesaya ya, untuk pergi menemui Ahaz, memberitakan bahwa Ahaz tidak perlu takut kepada raja-raja yang akan menyerangnya. Nah, tapi rupa-rupanya adik-adik, berita dari Yesaya ini tidak dipercaya ya oleh Raja Ahaz. Bahkan ketika Ahaz disuruh untuk meminta tanda, kamu mintalah tanda dari Tuhan yang dapat meyakinkan bahwa Allah itu sedang bekerja,
ternyata Ahaz tetap tidak mau percaya. Ya. Ahaz berkata apa tadi? Aku tidak mau mencobai Tuhan. Nah adik-adik, karena ketidakpercayaan Ahaz itulah, maka Yehuda akhirnya takluk, kalah di bawah kekuasaan Asyur. Hari ini adik-adik kita belajar ya, agar ketika kita takut, ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, mari kita belajar untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan. Ya, jangan seperti Ahaz ya, yang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, hanya mengandalkan kemampuan berpikirnya sendiri. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa di tengah ketakutan, di tengah pergumulan kita, di tengah kesulitan kita, percayalah bahwa Allah pasti akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia adalah Immanuel. Hari ini kita memasuki bulan Desember menjelang Natal, dan dalam perikop kita hari ini kita diingatkan bahwa ada Immanuel, yaitu Allah yang menyertai kita. Nah karena itu kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gelisah, kita tidak perlu lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri, sebab kita tahu bahwa kita punya Immanuel, Allah yang menyertai kita. Amin.